Oke, alhamdulillah kita baru sampai di Terminal 3. Nih, aku mau ngangkatin koper dulu. Kayaknya bagus tiduran ya. Oke, alright. Satu lagi. Ya, beginilah. Kalau traveling sendirian tapi barangnya banyak. Oke, sekarang kita coba cari pintu masuknya. Lupa deh, kalau dari sini tuh kita harusnya ke... Oke, kita coba aja masuk dulu. Setelah sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman bisa langsung masuk ke lantai 2 dan bebas mau masuk dari gate mana aja. By the way, setiap maskapai itu terminalnya bisa beda-beda ya. Karena kebetulan aku pakai maskapai Pelita Air, makanya aku berangkatnya dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini gate mana aja sama sih, mau gate 1, 2, 3, 4, 5 sama. Nah, di dalam Terminal 3 teman-teman bisa lihat ada banyak banget island-island ya. Yang itu ada F, D, C. Kalau saya dari A deh, A, B, C, D, E, F. Dan di masing-masing island itu dia ada counternya masing-masing. So tinggal dilihat aja teman-teman pakai pesawat apa dan langsung masuk. Oke, kayak aku nih Pelita Air, aku lagi coba nyari Pelita Air tuh di mana ya? Pelita. Kalau nggak tahu bisa tanya aja ke petugasnya. Gak usah takut, mereka ramah-ramah kok. Mas, Pelita Air di berapa ya? Di counter E ya? 13. Oke, siap. Terima kasih ya. Ternyata ada di counter E. Dan kita kelewatan berarti. Oke, kita udah nemu counternya Pelita Air. Tapi masalahnya ini tuh masih jam 11 malam. Harusnya aku tuh flight jam 6 pagi. Jadi aku masih punya waktu kurang lebih 7 jam sebelum berangkat lagi. Tadi emang rada gila sih. Jarak Bandung Jakarta ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Untung aku bawa buku supaya nggak bosen nunggu 6 jam di bandara ini. Dalam rangka menghemat baterai HP dan powerbank juga sih. Setelah duduk hampir 5 jam, 4,5 jam, akhirnya aku mencoba untuk berdiri dan melihat ternyata counter check-in-nya udah buka. Dan aku udah bisa baggage drop sekarang. Kayaknya abis ini aku mau ke musola dulu. Dari tadi udah scrolling TikTok, scrolling YouTube, scrolling Instagram. Banyak banget dah, sampai pusing dengan kepala. Nah, kita drop dulu bagasi, abis ini kita keliling. Alhamdulillah selesai check-in. Bagasi udah ditaruh. Sekarang jadi nabrak. Sekarang kita kayak cari tempat istirahat dulu deh. Ini kayaknya aku gak usah bawa ini lagi kali ya. Kayaknya gak usah bawa troli lagi. Ini bisa angkat. Ya, dan mumpung abangnya lagi di sini. Oke. Terima kasih. Ya, makasih. Oke. Dah, sekarang kita cari tempat. Kayak kamar mandi dulu deh. Berjam-jam nahanin kamar mandi. Gara-gara bagasi nih. Ya, untung WC-nya deket sih. Kita ke mandi dulu. Setelah check-in dan drop bagasi, kalau ada bagasi, kalian bisa langsung pergi ke keberangkatan domestik. Kalau ini keberangkatannya hanya di Indonesia aja. Jadi untuk penerbangan domestik tuh masuknya dari sini. Oke. Oke, barusan selesai masuk ke X-ray untuk ngecek semua barang ada yang bahaya atau tidak. Dan pastiin kalau misalkan lewatin X-ray, usahain nggak pakai jam tangan, topi, apalagi tali pinggang yang ada besinya, headphone,
Ya pokoknya yang sesuatu yang ada besinya lah, dilepasin semua. Kalau aku sih lagi momen kayak gini, lagi mau terbang, aku menghindari menggunakan pakaian yang ribet. Karena biasanya kalau misalkan pakai jaket, pakai hoodie, biasanya disuruh lepas. Jadi kalau bisa jangan pakai hoodie, jangan pakai jaket, dan jangan pakai tali pinggang. Jadi pakai celana yang ya mungkin bisa diikat atau diapain lah gitu, supaya memudahkan ketika ngelewatin X-ray. Udah sih nggak perlu takut gimana-gimana sih. Selanjutnya kita udah bisa langsung masuk ke ruang tunggu bandara. Ini banyak banget nih. Aku terakhir masuk Terminal 3 itu kapan ya? Kayaknya tahun 2024 ya. Iya, udah cukup lama. Dan ini adalah one of the famous escalator. Karena udah masuk waktu subuh, kita pengen sholat subuh dulu. Katanya tepat di depan gate 11. Ya biasanya kalau misalkan kalian sering nonton vlog atau orang-orang nggak asing lah dengan views kayak gini. One of the famous escalator yang paling sering aku lihat. Kita pengen cari musolah dulu karena udah masuk waktu subuh. Atau enggak, ini adalah momen aku untuk belajar berani bisa ngangkat kamera di depan orang-orang. Kayak jujur ini tuh nggak mudah. Karena beberapa orang pasti notice kayak apaan sih ini siapa gitu. Itu bukan siapa-siapa. Tapi justru di situ poinnya, kita belajar berani dan meyakini kalau nothing care, gak ada yang peduli sama kita. Oke, kita ke musolah dulu pas di depan gate 11. Musolahnya bagus, bersih. Alhamdulillah kita udah selesai sholat. Sekarang kita mau cek gate berapa sih? Kita di gate 19. Nih kalau misalkan di tiketnya, di boarding pass itu ada kelihatan kalian gate berapa. Tinggal ikutin aja. Biasanya ada sign-nya kemana-kemananya, tinggal diikutin. Dan katanya gate 12 sampai 28 tuh ada di sana. So yaudah kita ikutin aja ke sana. Di sini juga banyak banget toko-toko yang ya aku sih nggak bakal beli ya. Yang pengen makan sarapan ada sederhana, ada roti boy juga. Ada banyak banget makanan-makanan di sini untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Gate 12. Nah, salah satu kekurangan di Terminal 3 adalah itu gate-nya banyak banget, dan 19 itu kayaknya bisa ujung banget deh. Aku nggak tahu ini berapa jauh, tapi lumayan jauh pasti. Fun fact, aku nggak tahu ini audionya kedengaran apa enggak, karena kayaknya suaraku kekecilan kah atau kayak gimana. Jujur udah capek. Mudah-mudahan kedengeran. Aku tadi pengen pakai mic sebenarnya, tapi kalau aku pakai mic, suaranya khawatirnya jauh lebih aneh. So yaudah kita gini aja ya. Ini masih gate 13, masih ada 6 gate lagi. Jadi begitulah Terminal 3 ya guys ya. Gate-nya jauh, gate-nya banyak banget. Ini kayaknya sampai 28 tuh. Estimasinya 14 menit berjalan kalau sampai gate 28. Berarti kurang lebih kita di 10 menitan kali ya. Apa kita nebeng? Jangan deh. Olahraga pagi. Jujur ini masih jauh banget, tapi nggak apa-apa, kita masih punya banyak waktu. Kita boarding 5.40, ini masih 5.12. Feelingku sih nanti begitu nyampe ini langsung boarding kayaknya deh. Kita masih di gate 15. Sini ada Periplus juga buat yang pengen beli buku, mungkin untuk dibaca lagi di pesawat. Kita udah bawa buku The Intimate Story of Muhammad, so itu aja kita baca. Tapi kayaknya aku pengen tidur sih di pesawat. Gak tau ya. Di sana ada Family Mart. Kayaknya aku pengen ke Family Mart dulu deh. Lihat jajanan apa yang bisa kita beli. Jujur lapar banget coy. Kemarin travelnya nggak berhenti ternyata.
lanjut Bandung Jakarta. Kita lihat ada apa. Biasanya sih Family Mart banyak ya. Roti-rotian kah? Kayaknya menarik. Roti pizza. Terus apa lagi? Ada Korean drink juga. Kayaknya ini aja deh. Aduh, tas gue jatuh. Universal charger. Aku nggak butuh sih. Kayaknya ini aja. Jangan satu. Kita beli satu lagi kali. Oke. Kayaknya ini aja. Ini aja. Jadi 26.000. 26. Oh, 50 ya, Kak? Belinya 26.000. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Kita makan di sini dulu kali ya. Kita udah beli pizza sama Oronaminsi. Aku butuh supply. Ya, udah habis. Rotinya dingin, tapi lembut banget. Rasanya ya biasa aja, ada sosis, ada keju, sausnya nggak terasa. Ya cukup lah untuk ganjel. Jadi penyelamat. Tadi kalau misalkan teman-teman lihat, kalau misalkan kalian notice, aku tuh tadi mulai agak mual ketika udah deketin Family Mart ini, nggak tahu kenapa. Ya alhamdulillah aman. Aku takut tadi muntah aja. Ini tuh lokasinya Family Mart-nya itu di depan gate 17, pas banget di depan gate 17. Ada Family Mart dan ada charging station. Kayaknya aku bakal pakai dulu untuk ngecas ini kamera biar bisa dipakai lebih lama lagi, dan kayaknya ngecas HP atau iya HP dulu deh yang lebih urgent. Oke, kita tadi udah ngecas sedikit 5 menit ya, cukup lah nambah 20% baterai. Dan sekarang tinggal waktu aku 4 menit lagi untuk ke gate 19. Sekarang aku masih di gate 18 dan aku harus agak cepat sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa sih, gue seburu-buru banget karena pasti antrian masuk. Tapi ya kita mengantisipasi, mana tahu tiba-tiba nanti perlu cepat. Kadang jadwalnya bisa berubah-ubah dan kadang kita nggak tahu jadwalnya tiba-tiba berubah. So yaudah, kita antisipasi datang lebih cepat daripada jadwal boardingnya. Ya, mudah-mudahan ini tuh bukan video yang sekali-sekali, tapi bisa video yang sering-sering, karena jujur aku senang jalan-jalan. Hah, bentar. Di mana gate 19? Halo Om Dude. Oh, itu dia. Alright, masuknya dari mana? Oh, kayaknya udah mulai boarding. Tuh udah mulai pada berdiri. Waduh, ngantri lagi ternyata. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh, ternyata di depan gate 19 ada musola juga. Alright. Kita ngantri dulu. Tapi kayaknya nggak perlu ngantri deh, kita duduk dulu kali ya. Tunggu sampai nanti udah mulai masuk semua, baru kita ngantri. Ini masih jam 5:30 pagi, tapi udah 2000 langkah. Wow. Tapi kayak penerbangannya nggak begitu rame. Atau feeling apa doang ya? Ya hopefully nggak terlalu rame ya. Wait. Aku tuh pakai window seat. Berarti better kayaknya aku sekarang deh. Bentar, aku tuh kursi berapa ya? Aku 16F dan tuh window seat. Better aku sekarang.
Kenapa harus segera masuk? Karena simpelnya aku nggak pengen ngerepotin orang yang duduk di kursi tengah dan di lorong. Kalau aku masuk terakhir, sementara aku di window seat, mereka akhirnya harus berdiri lagi atau setidaknya ngasih space untuk aku lewat. Dan jujur itu ngerepotin sih. Kalau udah kayak gitu tuh, kalau kita udah mau boarding, yang diperlukan adalah KTP dan juga boarding pass. Dan kita mau boarding. Masih gelap. Itu ada pesawat yang baru landing atau mau take off itu. Nggak tahu deh. Oke, mudah-mudahan pesawatnya nggak rame. Tapi kayaknya rame sih. Ladies and gentlemen, welcome aboard Airbus A320 of Pelita Air. Please visit it in accordance with your boarding pass and place all luggage under the seat or overhead. Sayang banget di penerbangan kita kali ini nggak ada layar in-flight entertainment ya. Karena IFA-nya dipindahin ke aplikasi Passflix. Jadi kita bisa akses melalui wifi di pesawat dengan aplikasi di smartphone kita. By the way, untuk penerbangan ini wifi-nya hanya untuk keperluan IFA ya, bukan untuk WhatsApp atau buka internet. Tapi di pesawat boleh nggak sih mainin HP? Boleh dong, asalkan udah masuk mode pesawat. Kamu mau dengerin musik, lihat galeri, atau main game offline juga boleh-boleh aja. Kali ini aku terbang pakai Airbus A320 dengan konfigurasi kursi 33. Dan ayo kita terbang. Ternyata di flight kali ini aku dapat onboard meals yang isinya roti pisang coklat dan dapat air mineral. Jujur pas dikasih ini kondisiku lagi tidur karena ngantuk banget. Untung dibangunin sama orang sebelahku. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind. Kalau terjadi turbulence atau pesawatnya goyang, kalem aja, jangan panik. Selagi nggak sampai parah banget, itu masih wajar kok. Biasanya karena kena awan, tetap pakai sabuk pengaman dan duduk dengan tenang. Me a mess, but I hope for the best. Don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? You might just lead me on. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Kuala Namu Medan di Deli Serdang. Silakan tetap duduk sampai lampu dan kenakan sabuk pengaman dimatikan.
Alhamdulillah kita udah landing dan udah nyampe Medan. Aku tuh punya kebiasaan abis landing gak usah buru-buru keluar. Santai aja nunggu udah mulai agak sepi supaya jalannya nyaman dan gak buru-buru. Karena biasanya kalau udah terburu-buru ada aja tuh yang nyangkut atau nabrak orang. Nah kalau udah mulai agak sepi baru aku bangkit dari kursi dan ngambil bagasi kabin. Kita keluarga Barata ikutin aja orang-orang sampai nanti kita ngeklaim bagasi. Gampang sih harusnya. Tuh udah ada tulisannya pengambilan bagasi kanan, kita ke kanan. Ini kalau bawa bagasi ya. Tapi nggak bawa juga sama sih jalannya. Ujung-ujungnya bakal ke sini juga. Oke. Welcome back again di Medan dan cuacanya lihat cerah sekali. Kita lihat apa aja yang bisa kita explore kali ini. Nah, ini ada tulisannya pengambilan bagasi. Udah, tinggal ke bawah. Sebenarnya gampang sih, kita tinggal ngikutin orang-orang aja. Orang-orang pada kemana, ikutin aja. Dan biasanya selalu ada tanda untuk kita ikutin, so jangan ragu lah. Kalaupun nggak tahu, ragu, tanya sama orang. Semua ada tulisannya pengambilan bagasi. Kita tinggal ke kanan, ikutin aja jalannya. Dan Kuala Namu itu nggak sebesar Terminal 3 menurut aku, so jadi nggak begitu membingungkan harusnya. Nih spot foto, kalau kalian pengen foto-foto. Welcome to K&O. Dan sekarang kita ngambil bagasi. Tuh, ada tulisannya lagi tuh, pengambilan bagasi. Jadi pasti ada sih. Apalagi ini bandara internasional ya. Kalau kalian ke Medan nggak mungkin nyasar lah harusnya. Nah, di sini pengambilan bagasi kalian tinggal lihat aja. Tadi itu yang mana pesawatnya, kayak ini nih. Aku pakai Pelita Air. Dan sekarang aku mau ngambil trolinya dulu. Oke, kita ngambil troli dulu. Gitu. Bagasinya udah jalan. Itu alasannya kenapa kita jangan semua harus terburu-buru. Jadi ikutin aja jalan mainnya. Seperti biasa, dorong ke bawah untuk bisa didorong dia trolinya. Nunggu bagasi itu bisa jadi salah satu hal yang paling membosankan. Makanya aku nggak mau turun lebih awal karena biasanya bagasinya tuh bisa 10-15 menit baru bisa kita ambil. Aku yang keluarnya udah lumayan terakhir aja itu masih harus nunggu bagasi lagi. Jadi di awal-awal nggak kebayang seberapa lama ini. Dan sekarang kita tinggal keluar aja. Oke. Oke, kayaknya. Mana? Udah, next tinggal keluar. Kalau misalkan nggak tahu siapa yang jemput, bisa pakai transportasi umum, bisa pakai Gokar, bisa pakai Gojek. Tinggal ikutin aja jalannya. Atau kalau misalkan pengen langsung ke stasiun Medan, bisa langsung naik kereta api bandara. Tinggal semuanya ikutin aja. Udah ada area penjemputan. Enaknya di sini Gokar, Grab itu nggak jadi masalah, jadi masih bisa masuk ke area bandara dan bisa langsung ke tujuan kan. Kalau pakai ojek online, motor sih yang nggak bisa ya. Itu ada bacaannya stasiun kereta api, bus, taksi. Pokoknya sebenarnya tinggal ikutin aja semua sign-nya, insya Allah aman. Dan yes, udara Medan langsung terasa. Ini kalau misalkan pengen pesen tiket kereta api bandara, di sini juga ada Grab, Gojek, Maxim, taksi. Ya pokoknya udah gampang lah. Nggak mungkin kesasar. Nah, tuh di sini juga ada drop off point-nya Grab sama Gokar. Tapi karena aku dijemput, jadi aku nggak naik kendaraan online. 흘러가네 이 하루엔 네가 필요해
어디로든 떠나볼까 저기 노을진 길을 따라 Matahari Medan